Pemirsa, dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang merendam di kawasan Tendian, sudah ada reporter CNN Indonesia Anastasia Santoso dan juga rekan kami Bintang yang berada di titik lainnya di Duren 3. Kita ke Tazia terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan. Saya ke Tazia terlebih dahulu. Bagaimana kondisi terkini di sana, Tazia? Apakah banjir sudah surut, Tazia? Ya, baik. Memang sejak pagi hari tadi hujan sudah mulai melanda daerah Jakarta dan memang saat ini di daerah Simpang Gotri, tepatnya saya saat ini berdiri di daerah Mampang Raya menuju ke Rasuna Said. Ini terlihat di belakang saya sudah mulai ada genangan air yang menutup daerah underpass Mampang Perapatan. Terlihat di depan situ area underpass Mampang Perapatan tertutup dari sejak pagi hari tadi sekitar pukul 5:30 yang ditutup oleh pihak dishub karena terlihat ada genangan air yang menutup ruas jalan sekitar, kalau boleh saya gambarkan, sepaha atau sekitar 30 hingga 1 meter, 1 meter gitu. Dan memang sejak pagi hari tadi di pukul 5:30 itu tadi pihak dishub menyampaikan bahwa sudah ada 2 mobil yang sempat terjebak di area underpass Mampang Perapatan ini sehingga mereka kemudian melakukan penutupan jalan underpass Mampang Perapatan ini. Dan memang kalau boleh saya memberi gambaran kepada Anda, di area Mampang Perapatan ini akibat daripada penutupan underpass ini kemudian cukup mengganggu aktivitas para pengendara lalu lintas khususnya dari roda 2 dan juga roda 4 begitu ya. Mereka kemudian harus mengalihkan rute menggunakan rute alternatif yang tidak menggunakan underpass tersebut karena mereka juga harus melakukan perlambatan begitu karena harus berhati-hati saat melintasi area yang terendam. Dan tadi juga terlihat beberapa pengendara memilih untuk menepi sejenak untuk memastikan kondisi jalan itu bisa aman dilalui. Karena memang kalau boleh saya beritahu bahwa kendaraan roda 2 ini menjadi yang paling terdampak karena ketinggian air di sejumlah titik ini dikhawatirkan bisa merendam mesin kendaraan begitu. Kalau tadi 30 menit lalu di daerah Mampang Perapatan ini terdapat sekitar kepadatan yang cukup merayap sekitar 1 kilometer, namun ini kemudian bisa diatasi dengan pihak dishub yang melakukan kontraflow juga. Karena area underpass ini meluap, jadi pihak dishub memutuskan untuk melakukan adanya kontraflow juga karena di Jalan Kapten Tendian sendiri ini juga ada banjir yang terjadi yang juga menutup sejumlah titik-titik ini begitu. Dan memang kalau boleh saya gambarkan penyebabnya ini karena memang penyebab dari adanya genangan di sejumlah titik di wilayah Jakarta ini khususnya di Mampang Perapatan ini terjadi karena Kali Krukut meluap. Namun memang ada pompa penyedot air yang aktif untuk menyedot air lalu dibuang ke Kali Krukut. Namun memang Kali Krukut sendirinya juga meluap sehingga pompa air tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal gitu. Dan memang juga kami akan terus menghimbau kepada warga yang mau melakukan aktivitas, melakukan aktivitas atau melewati underpass Mampang Perapatan ini diharapkan untuk bisa mengambil alternatif jalan yang lain begitu karena memang underpass ini akan ditutup, namun kami belum mengetahui sampai kapan underpass ini akan ditutup. Namun kami juga menghimbau agar warga bisa berhati-hati dalam berkendara. Kembali ke Anda. Baik, Anastasia Santoso, terima kasih atas laporan Anda. Nampaknya banjir masih menggenang dan upaya rekayasa lalu lintas diterapkan dan juga penyedotan air di bawah underpass juga tengah dilakukan. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Saya akan beralih menuju ke Bintang Fatan yang berada di permukiman Duren 3. Bintang Fatan, saat ini Anda sedang berada di perahu sepertinya. Lantas bagaimana upaya penanganan banjir sejauh ini dari pengamatan Anda? Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas Bintang? Ya, terima kasih. Selamat pagi saudara. Di Kemang Utara nomor 9 saat ini saya mengabarkan memang kondisi banjir ini cukup dalam sejak tadi pagi begitu. Karena kalau dilihat sampai sekarang
ini posisinya masih sekitar 50-70 cm atau sekitar sepaha orang dewasa, dan hingga saat ini petugas masih terus melakukan upaya mitigasi dan evakuasi terkait pemukiman yang terdampak atas bencana banjir ini, terutama karena di daerah sini dekat dengan rumah sakit Siloam yang berada di Jakarta Selatan. Pihak petugas masih berusaha menutup sebagian akses jalan bagi para pengemudi mobil dan juga sepeda motor karena memang tidak memungkinkan untuk diakses begitu dari Jalan Mampang Perapatan. Dan hingga saat ini pihak dari petugas BPBD maupun dari warga sekitar masih terus berupaya untuk menyurutkan air seperti itu dengan cara membersihkan rumah pribadinya masing-masing, dan dari pihak BPBD ini juga sudah menyiapkan perahu karet bagi masyarakat yang ingin berevakuasi atau mengungsi seperti itu. Dan hingga saat ini kalau saya lihat di belakang saya, beberapa petugas lainnya ini juga sedang bertugas menyisir daerah-daerah selokan yang bisa jadi tersumbat karena adanya banjir yang memang salah satu faktornya disebabkan oleh meluapnya Kali Mampang. Sejak semalam memang hujan deras ini mengguyur daerah Jakarta Selatan. Namun hingga saat ini beberapa titik yang paling parah ini berada di Kelurahan Cilandak Barat, di mana satu RT ini terdampak dengan ketinggian 120 cm. Kemudian di Cipete Utara ini 3 RT dengan ketinggian 100 meter, Kelurahan Petogokan dengan 12 RT dengan ketinggian 20 cm. Kemudian salah satunya di Kelurahan Pela Mampang yang saat ini juga saya telusuri, ini ketinggiannya hingga 150 cm, dan sisanya di Kelurahan Duren 3 di mana ketinggiannya 50 cm, dan Kelurahan Cilandak Timur dengan ketinggian 120 cm. Dan hingga saat ini jumlah RT yang sudah terdampak dengan adanya banjir di Jakarta saat ini mencapai 111 RT dari 30.554 RT di seluruh kawasan Jakarta. Dan memang paling banyak ini terdampak di Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kota Administrasi Jakarta Barat. Kalau di Jakarta Timur sendiri ada sekitar 57 daerah yang terdampak, dan di Jakarta Selatan terdapat 23 daerah yang terdampak, dan di Jakarta Barat sendiri terdapat 31 daerah yang terdampak. Bisa dilihat di samping saya ini juga sekolah juga terdampak atas adanya banjir tersebut, kemudian kantor pemerintah, rumah sakit, hingga beberapa pemukiman warga yang bahkan hingga saat ini pun beberapa halte Transjakarta ini tidak bisa beroperasi dan mengalami peralihan rute diakibatkan adanya banjir saat ini. Meski begitu, petugas BPBD dan juga warga ini masih terus berupaya dalam mengatasi banjir dan berupaya agar banjir ini dapat segera surut. Baik, nampaknya banjir masih menggenang dan upaya penanganan juga masih dilakukan oleh petugas, salah satunya evakuasi. Terima kasih reporter Bintang Fatan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan tim Anda di sana.